bahkan hamba-Mu yang berdiri di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom, shalom. Yesus datang. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus datang. Amin. Tuhan kita dahsyat dan perbuatan Tuhan itu sungguh ajaib. Izinkan saya, mungkin ada yang mengenal saya, karena saya tidak menetap di sini, saya menetap di Larat karena mengikuti suami tugas di sana. Dan atas perkenanan Tuhan, saya dipercayakan untuk lewat Bapak Gembala diusulkan untuk menjadi pendeta pertama. Dan 3 bulan saya lewati diklat, dan atas pertolongan Tuhan saya bisa lewati semua. Dan 2 hari kemarin dalam bulan Juni tanggal 26 dan 27 saya ada di Ambon untuk mengikuti diklat offline yang dari BPD. Dan tanggal 28 Juni kemarin saya ujian, dan atas perkenanan Tuhan juga saya lulus. Dan tanggal 2 kemarin Juli saya dilantik untuk menjadi pendeta pertama. Saya bersyukur sekali buat Tuhan. Saya tahu bahwa ini bukan satu kegagahan bagi saya, bukan satu untuk menjadi kayak seperti gagah-gagahan saya pendeta, tidak. Tapi bagi saya, ketika saya dilantik menjadi pendeta, saya tahu itu berat bagi saya, sangat berat bagi saya, karena ikut Tuhan tidak mudah. Amin. Ikut Tuhan, dan bahkan Tuhan bilang jadi contoh dan teladan. Bahkan ketika saya berdiri di tempat ini pun dituntut, bahkan semua kita pasti akan dituntut Tuhan. Dan saya bersyukur, berterima kasih buat Bapak Gembala yang telah mengizinkan saya berdiri di tempat ini. Perdana bagi saya di hari Minggu, dan saya tahu bahwa semua cuma karena Tuhan. Dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ketika kemarin hari Sabtu Bapak Gembala sampaikan bahwa nanti saya akan membawa firman Tuhan di ibadah raya pertama, saya terdiam dan saya bilang jadi sesuai kehendak Tuhan, ya. Dan mari sama-sama kita akan belajar bersama satu firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan ini kemarin saya bawakan di 2 puasa. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kalau Bapak Ibu sudah dapat semua, saya persilakan sekali lagi bangkit berdiri. Sama-sama kita menghormati firman Tuhan. Kita baca secara bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh. Amin. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ketika firman Tuhan ini saya baca, saya pelajari, ketika dipersilakan kemarin untuk bawa firman Tuhan hari Sabtu, saya tahu bahwa setiap kita, bahkan ketika kita diciptakan oleh Tuhan, ya, ditetapkan, setiap kita punya panggilan. Bahkan setiap kita di bumi ini diciptakan Tuhan tidak hidup dengan percuma begitu saja. Tapi setiap kita diciptakan oleh Tuhan punya tujuan, ya, punya tujuan. Panggilan kita, panggilan setiap kita yang hadir pagi hari ini bukan menjadi dokter, bukan menjadi tukang pos, bukan menjadi perbankan atau TNI dan Polri, bahkan dokter kah atau apapun, tapi panggilan
kita, yang kita tahu yang paling utama yang Tuhan panggil kita, itu adalah sebagai imam yang dikhususkan oleh Tuhan, dan sebelum dikhususkan kita dikuduskan. Nah, kudus itu berarti dipisahkan, ya. Kita adalah bangsa yang terpilih. Nah, perkataan ini Tuhan katakan kepada Musa waktu Musa ada di Gunung Sinai, ya. Musa ada di Gunung Sinai, dan Tuhan bilang buat Musa, turun dan sampaikan kepada mereka dalam Keluaran 16, ya. Dalam Keluaran 16 itu di situ dikatakan bahwa ketika Musa naik ke Gunung Sinai, Tuhan bilang sampaikan kepada mereka bahwa mereka umat yang aku pilih, umat yang berkerajaan, sebab mereka tidak sembarangan, ya. Makanya hidup mereka tidak bisa sembarangan. Maka ketika Musa turun dari Gunung Sinai, ya, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, dia lihat itu keadaan umat Israel yang berontak. Ketika mereka menyuruh Harun untuk membuat lembu, patung anak lembu dari emas, dan kemudian mereka menyembah patung itu, ya. Mereka menyembah patung itu, dan itu membuat hati Tuhan marah. Sampai ketika Musa turun dan Musa bilang begini, bahwa ini jahat di mata Tuhan, apa yang kalian perbuat ini jahat di mata Tuhan. Kemudian akhirnya Musa berkata bahwa hari ini kalian semua harus memihak kepada Tuhan, mari ikut beta, ya. Makanya ketika yang memilih hanya kaum Lewi saat itu. Nah, keluar daripada itu hanya imam pada waktu itu yang terpilih cuma kaum Lewi. Maka semua yang saat itu dibunuh, ditumpas habis. Ya, baik teman, baik keluarga, sahabat, semuanya ditumpas oleh kaum Lewi ini sendiri, ya. Jadi keadaan bangsa Israel saat itu, panggilan kepada bangsa Israel saat itu sebagai imam. Nah, kita ada di zaman akhir yang sudah ada di akhir zaman ini, yang sudah ada di penantian kedatangan Tuhan. Firman Tuhan ini datang bagi setiap kita, mengatakan bahwa setiap kita yang duduk di tempat ini, bahkan saya pun dipanggil Tuhan untuk menjadi imam. Kita dibentuk Tuhan dalam rahim ibu kita, dan ditetapkan ketika kita di dalam kandungan kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Itu Yeremia katakan, ya. Tuhan bilang buat Yeremia bahwa sebelum kamu keluar dari dalam kandungan ibumu, aku telah menetapkan engkau untuk menjadi nabi, untuk menjadi imam bagi bangsa Israel. Nah, setiap kita yang duduk di sini imam. Makanya kenapa waktu saya dengar firman Tuhan ini kemarin, waktu ditugaskan untuk bawa firman Tuhan, saya bilang, Tuhan, ternyata saya masih kurang dalam banyak hal. Saya dituntut Tuhan dalam segala hal, dan saya masih kurang dalam banyak hal. Imam ini dikhususkan oleh Tuhan, harus dipisahkan. Kelihatannya bagi manusia itu sombong, ya. Karena kalau mau dibilang dipisahkan, berarti artinya dia menyendiri, dia tidak terkontaminasi, itu kudus, ya. Itu dipisahkan dan dikhususkan bagi Tuhan. Nah, setiap kita lahir di dunia ini dipisahkan, dipilih oleh Tuhan, dipisahkan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam yang tadi kita sudah baca, 1 Petrus 2 ayat 10 tadi, 9-10. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dari siapa? Dari Tuhan. Jadi bukan kita cuma sekedar, jangan pernah berpikir bahwa kita lahir, kita makan, minum, besar, sekolah, dan kemudian kita mengerti tentang cita-cita, dan kita punya keinginan untuk semua hal yang kita mau harus tercapai. Tapi sampai kita lupa bahwa kita tidak pernah menyempatkan diri dalam perenungan, bahkan kita tidak pernah bertanya kan Tuhan mau beta bikin apa buat Tuhan, ya. Kadang kalau saya anak dengan orang tua, papa atau mama beta mau bikin apa buat mama mau beta bikin apa begitu. Jadi tidak hanya segera tinggal dalam rumah tanpa tidak berfungsi. Setiap kita dipilih Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, ada di dunia ini harus berfungsi bagi kerajaan surga. Makanya kita dipilih, dikuduskan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Nah, panggilan ini bukan saja kepada pendeta, bukan saja kepada misionaris dan sebagainya, tapi panggilan ini bagi setiap kita. Tetapi kamulah bangsa, ya. Kamulah bangsa yang terpilih.
Kita semua di tempat ini terpilih. Amin. Amin. Karena hanya orang-orang yang terpilih, dia akan mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi bukan sekedar tumbuh besar dan kemudian ya beta mau ini, beta mau itu, dan semua terjadi tanpa kita pernah tanya Tuhan, beta mau bikin apa for Tuhan. Ya. Saya pernah berkuliah di Ambon waktu itu, Fakultas Hukum Unpati. Dalam satu waktu saya memutuskan karena hati ini seperti rasa kosong, ya. Waktu itu tahun 2009 kalau tidak salah, 2008-2009 saya pernah kontrak di Pemda dan hampir 5 tahun saya kontrak di sana. Dan kemudian saya berpikir bahwa seperti tidak ada sesuatu yang untung bagi saya, sepertinya setiap hari saya ke kantor dan hari-hari hidup saya lewati seperti itu. Dan kemudian ada kekosongan dan saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tenaga kontrak waktu itu. Dan saya memutuskan untuk lanjut kuliah, untuk kuliah dan saya kuliah di Fakultas Hukum. Nah pada saat satu waktu saya punya hati ini terasa kosong dan saya bilang Tuhan mau apa dan beta supaya beta tahu apa yang buat beta sampai hati ini terasa kosong. Saya tumbuh dalam kehidupan yang kenal Tuhan, bahkan saya tumbuh dalam dari kecil saya melayani Tuhan dari rebana sampai naik singar sampai akhirnya WL, semua saya sudah lakukan, ya. Tapi bagi saya itu kosong, bagi saya itu bukan ukuran bagi Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, saya tanya Tuhan mau apa? Dan kemudian saya memutuskan untuk puasa, Bapak Ibu. Ketika saya puasa dan satu yang Tuhan cuma bilang, kamu Maria. Hal itu yang membuat saya seperti tergoncang, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Maria itu siapa. Maria itu dia cuma duduk diam di kaki Tuhan. Sampai pernah saya katakan buat Bapak, orang tua saya, Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan mereka menentang, kamu harus kerja dan melayani, ya. Kamu bisa kerja sambil melayani. Saya lakukan itu, Bapak Ibu. Saya lakukan kembalinya, bahkan sampai saya tidak pun menyelesaikan kuliah dan saya melanjutkan kembali di Samlaki. Saya lakukan semua itu, bahkan saya pun pernah bekerja di KPPN. Saya lakukan semua itu, ya. Tapi ketika saya tahu bahwa Tuhan bilang kamu Maria, Tuhan bilang lepaskan semua itu, ya. Tuhan suruh lepaskan semua itu. Kamu harus tetap duduk diam, dan itu menjadi pertentangan. Tapi bagi saya tahu apa yang Tuhan suruh bagi saya dan saya cuma taat saja kepada apa yang Tuhan mau. Dan ketika saya berjalan dan mengerti setiap kehendak Tuhan dan berusaha untuk melakukannya, saya tahu bahwa saya punya hidup ini singkat, ya. Setiap kita yang duduk di tempat ini sesuai dengan tema, ya, gunakanlah waktu ini dengan efektif mungkin, ya. Kita tahu bahwa waktu-waktu ini waktu-waktu yang akan sangat dipersingkat. Bahkan kita lihat tanda-tanda zaman. Firman Tuhan bilang, lihatlah tanda-tanda zaman. Kita belajar dari semua hal yang terjadi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi bagi saya, ketika saya lihat itu, saya punya ketakutan tersendiri. Artinya bahwa Tuhan saya belum buat apa-apa for Tuhan. Saya belum berfungsi bagi Tuhan. Bukan berarti ketika saya berfungsi di tempat ini, di atas mimbar, tidak. Tapi ketika saya hidup dengan Tuhan, Tuhan beta buat apa untuk Tuhan? Apakah beta cuma sekedar yang seperti saya katakan bahwa makan, minum, dan apa yang saya mau itu terjadi? Tidak. Tapi Tuhan mau lebih lagi. Tuhan mau, bahkan firman Tuhan bilang, ikut Tuhan itu harus sangkal diri. Bahkan seorang prajurit itu ketika dia mau ikut melayani benar berkenan di hati tuannya, komandannya, dia harus menyingkirkan setiap hal-hal lahiriah. Bapak, Ibu, itu nilai kerajaan surga yang tidak bisa kita tawar. Bahkan di waktu-waktu yang sudah terakhir ini, di waktu-waktu kita menantikan Tuhan datang kedua kali, mari gunakanlah waktunya seefektif mungkin. Efektif itu artinya ada efek dari setiap waktu yang kita lakukan, ada dampak dari setiap waktu yang kita lakukan. Bahkan ketika kita hidup di dunia ini harus ada efeknya bagi kerajaan surga. Kalau kita tidak punya efek atau dampak bagi kerajaan surga, firman Tuhan bilang dalam Matius, pohon yang tidak berbuah itu akan dipotong. Apakah Bapak Ibu mau dipotong dan dibuang ke dalam api? Pasti tidak. Ya, itu menjadi ketakutan tersendiri bagi setiap kita, bahkan saya pribadi. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu yang lain, tapi ketika saya lihat tanda zaman ini, firman Tuhan bilang apa? Hiduplah di dunia ini dengan apa?
Bahkan firman Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hiduplah kamu cuma menumpang di dunia ini. Hiduplah seakan-akan, Bapak Gembala suka bilang, hiduplah seakan-akan besok itu Tuhan sudah datang. Supaya kita tetap memilih untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Ingat, setiap kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dikuduskan dan dikhususkan oleh Tuhan. Bekerja boleh, tapi ingat prioritas kita yang mana. Nah, kalau berbicara tentang menggunakan waktu seefektif mungkin, yang efektif, ya, satu poin yang saya dapatkan, bagaimana supaya kita mempergunakan waktu ini dengan efektif mungkin. Mari, yang pertama dan yang satu-satunya, investasi waktu, ya. Investasi waktu dengan Tuhan selama katong ada di bumi ini sebanyak-banyak mungkin. Sebanyak-banyak mungkin kita investasikan dengan Tuhan, seperti dengan Maria, dia memilih dan bagian itu yang terbaik dan tidak diambil daripadanya. Itu bagian yang terbaik. Duduk dengan Tuhan, berlama-lama dengan Tuhan, itu bagian yang terbaik. Bahkan dalam Mazmur 84 ayat 10, firman Tuhan, Mazmur 84 ayat 10, ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 1 berbanding 1000 hari itu jauh sekali, ya. Ketika saya baca firman Tuhan ini, 1 hari dengan Tuhan saja itu sangat berguna bahkan sangat bermanfaat, sangat berharga bagi Tuhan, ketimbang 1000 hari di tempat yang lain, di tempat kerja, di tempat usaha, di tempat manapun. Tuhan bilang cuma 1 hari saja itu lebih baik, ya. 1 hari artinya 24 jam kalau kita kasih sepenuhnya buat Tuhan, itu sangat berguna untuk kita investasikan kita punya kehidupan ke surga. Setiap kita imam yang berkerajaan, artinya kalau kita mau sampai ke kerajaan surga yang nantinya kita akan semua tuju, berarti mari investasi waktu sebanyak-banyak mungkin dengan Tuhan. Kalau kata cuma bilang, aduh doa terlalu lama, ibadah terlalu lama, sepertinya 2 jam terlalu lama. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita lihat di YouTube dan media sosial, bahkan satu gereja, ya, kalau Bapak Ibu tahu Jesus Image Worship itu, ya, mereka ibadah itu bisa setiap hari dan mereka ibadah 3 jam, hampir 3 jam lebih, dan mereka cuma menyembah Tuhan saja. Ya, ada firman, tapi mereka memberikan space bagi Tuhan untuk melawat setiap umat Tuhan itu lebih banyak ketimbang daripada firman Tuhan. Bukan berarti firman Tuhan tidak penting, tidak. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan langsung sentuh langsung. Ketika kita menyembah Tuhan, yang sentuh itu Tuhan, bukan manusia. Tapi ketika saya berdiri di tempat ini, ada manusianya, ya, dituntun oleh Roh Kudus, tapi tetap ada kemanusiaan kita. Makanya ketika kita menyembah Tuhan, itu Tuhan yang sentuh langsung setiap kita. Makanya kenapa saya suka nonton mereka, saya suka ikuti mereka, ya. Saya sangat suka ikuti mereka punya setiap penyembahan, ya. Karena setiap kita ingat Bapak Ibu, kita diciptakan di Eden. Eden itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Berapa waktu yang sudah kita investasikan dengan Tuhan? Kita bilang 2 jam terlalu lama, ya 1,5 jam sajalah. Jangan terlalu lama-lama, sebab nanti kata saya bisa bikin lain lagi. Bapak Ibu, mari bertobat. Yang pun surga itu Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang 1 hari lebih baik itu dengan Tuhan di pelataran Tuhan daripada 1000 hari, artinya 24 jam itu kalau kita habiskan dengan Tuhan itu sangat berguna. Jangankan 2 jam, ya, jangankan 24 jam. Kalau kita tahu bahwa kita punya waktu ini, kita berikan sungguh-sungguh dengan Tuhan, investasi dengan Tuhan untuk supaya kita kekekalan dengan Tuhan. Mari, jangan pernah hitung-hitung waktu dengan Tuhan untuk menjadi warga negara surga.
Mari investasi waktumu supaya kita belajar tentang sistem surga seperti apa, kita belajar tentang Tuhan itu seperti apa. Jangan-jangan sampai kita pede, ya, percaya diri. Saya pernah ada di posisi yang ketika waktu saya ada di Larat, ya, saya di Larat dan atas perkenanan Tuhan segala sesuatu terjadi, dan ada satu waktu, satu pagi, dan saya teduh dengan Tuhan. Tuhan bilang begini, Bapak Ibu, dalam tahun ini Lydia jangan terlalu percaya diri. OSIS itu bikin semua itu bukan berarti OSIS itu sesuai dengan ukuran beta. Masih jauh. Beta pikir sudah cukup Tuhan, sudah cukup. Oh iya, sudah beta setia, Tuhan beta buat semua. Tapi Tuhan bilang jangan terlalu percaya diri. Bapak Ibu, saya dengar itu saya menangis. Tuhan, saya sadar bahwa bukan semua yang saya buat ini ukuran bagi Tuhan. Bapak Ibu, pintu sesak itu sangat menderita Bapak Ibu. Ya, sangat sesak sampai saya pernah waktu itu, ya, sedikit kesaksian. Bapak Ibu, saya pernah berdoa. Bapak Ibu pernah keseng tanya Tuhan, kasih tunjuk beta posisi ikut Tuhan tuh sampai di mana. Dan beta ada di waktu itu dalam puasa, dan Tuhan beta bilang, Tuhan kasih tunjuk beta posisi saat ini ikut Tuhan tuh sampai mana. Bapak Ibu, dalam 3 hari Tuhan bawa saya, Tuhan kasih tunjuk lewat mimpi. Tiba-tiba dalam saya dalam perjalanan, dan seperti langsung badan saya itu sudah ada di pintu, dan pintu itu ukurannya cuma badan saya. Dan di dalam mimpi itu saya seperti orang yang, kalau ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, saya mengerang dan saya berusaha untuk masuk pintu itu. Dan saya berusaha tapi tidak bisa, sampai saya banget itu. Dan saya kan, kalau saya kaget bangun, kalau saya duduk dan saya bilang, Tuhan, ternyata saya masih ada dalam perjuangan. Hidup ini, waktu ini yang Tuhan kasih, Bapak Ibu. Jangan pernah kita berpikir bahwa itu biasa. Tidak, Bapak Ibu. Gunakan waktu seefektif mungkin. Tanya Tuhan, beta mau posisi di mana? Tanya Tuhan, beta mau bikin apa supaya kita hidup ini. Waktu kita dipanggil pulang oleh Tuhan balik ke surga, Tuhan tahu sih bahwa apa sih bikin apa. Ya. Kalau kita cuma hidup dan kita pikir diri kita sendiri, ya jangan sampai kita berpikir saya sudah melayani. Bapak Ibu, saya ada di posisi itu dan Tuhan bilang itu belum ada ukuran apa-apa buat saya. Jadi jangan pernah berbangga kita sudah buat ini dan itu, bikin ini dan itu. Tuhan bilang jangan terlalu percaya diri, karena masuk pintu sesak itu firman Tuhan bilang banyak orang berusaha, tetapi sedikit saja yang bahkan hampir-hampir tidak ada yang mendapati melewati pintu itu. Bapak Ibu, itu sesaknya minta ampun. Jadi mari hiduplah dengan penuh rasa takut akan Tuhan selama kita menumpang di bumi ini. Gunakan waktunya seefektif mungkin, punya efek, punya dampak bagi Tuhan. Punya dampak bagi Tuhan. Berat Bapak Ibu. Dan ini pun bukan saya kita alami, tapi akan dialami bagi semua orang-orang kudus yang memilih untuk ikut Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu merenungkan kita pun hidup ini berguna untuk Tuhan kah? Pernahkah dalam waktu-waktu hidup yang sudah kita tidak tahu bahwa waktu mati kita kapan? Pernahkah kita meluangkan waktu kita dengan Tuhan? Kita sudah berbuahkah? Tuhan sudah puas dengan beta kan? Jangan pernah percaya diri melangkah dan melangkah tanpa bertanyakan Tuhan. Jangan pernah puas dengan satu kebenaran yang kita lakukan, 2 kebenaran, 3 kebenaran. Lakukanlah sampai ukuran takaran di Tuhan itu pas. Bukan takaran manusia pas, tapi takaran Tuhan itu harus pas. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, ketika kita menggunakan waktu ini yang sudah sangat singkat ini secara baik dan benar, secara efektif, kita harus tahu bahwa mari investasi waktu ini dengan Tuhan. Investasi sebanyak-banyak mungkin supaya kita mengenal Tuhan itu seperti apa. Karena firman Tuhan Hosea bilang, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bagaimana mau kenal Tuhan kalau 2 jam saja bagi kita itu sudah terlalu lama. Bagaimana kita mau kenal Tuhan seperti apa kalau cuma 1 jam kita cuma duduk dengan Tuhan. Kalau 1 hari iyo, tapi kalau cuma misalnya hari ini 1 jam, besok cuma 25
sampai ada di titik di mana Tuhan bilang, hai hamba kau berkenan di hatiku. Untuk mendapat pengakuan seperti dengan Daud, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu dan Bapak Ibu pasti sudah baca firman Tuhan tentang Daud. Daud itu ketika dia mengembalakan kambing domba, di waktu-waktunya digunakan dengan efektif mungkin. Dia membawakan sapi, dia lakukan segala sesuatu dengan Tuhan. Dan dia terlatih di sana. Dia bukan orang yang pandai dalam peperangan, tapi ketika dia jadi raja, ya, sebelum dia jadi raja, dia bunuh Goliat. Itu artinya dia terlatih dengan Tuhan di padang gurun. Jadi mari, kalau Daud dia tahu waktu ini, waktu hidupnya, dia tahu bahwa dia hidup untuk Tuhan, dia menggunakannya sebaik mungkin. Mari Bapak Ibu, mungkin firman Tuhan yang singkat ini datang bagi setiap kita. Ingatkan setiap kita bahwa hidup ini singkat. Saya tidak tahu bahwa saya punya suami itu waktunya kapan untuk Tuhan panggil pulang. Bahkan suami saya tidak akan tahu bahwa waktu saya kapan, waktu Tuhan panggil pulang. Bahkan setiap kita yang duduk di tempat ini tidak akan pernah tahu waktu kita kapan. Tapi Tuhan berdoalah, minta Tuhan, waktu Tuhan panggil beta, Tuhan kasih waktu supaya beta tahu dan beta mempersiapkan segala sesuatu. Nah, bukan saja waktu satu mati, tapi persiapkanlah diri ini selama kasih hidup. Sampai saya bilang buat suami saya, kalau dari antara kata dua, kalau misalnya beta yang dipanggil Tuhan, kalau saya yang dipanggil Tuhan, apa yang saya buat? Suami saya bilang saya akan bawa anak-anak saya, bawa anak-anak itu entah kemana. Ya, kalau laki-laki ini kan istilahnya tidak mau ribet ya, tidak mau repot. Artinya, ya, mereka tidak mau direpotkan dengan banyak hal. Kalau sebanyak hal mereka akan pusing. Ya. Makanya penolong tetap pasti perempuan dan istri. Jadi makanya saya bilang, kalau saya dipanggil Tuhan duluan, saya harus buat apa? Dia bilang, saya akan bawa anak-anak entah kemana. Ya. Dia tertawa dan saya tertawa, tapi bagi saya ini serius. Ya. Karena ingat Bapak Ibu, fokus kita kekekalan. Amin. Fokus kita kekekalan. Jadi kerja ingat fokus kita kekekalan. Waktu bikin segala sesuatu ingat bahwa fokus kita kekekalan bersama dengan Tuhan. Supaya waktu setiap hari ketika kita bangun, mari luangkan waktu dengan Tuhan. Investasikan waktu dengan Tuhan. Supaya kita dituntun oleh Tuhan, berdampak bagi kerajaan surga. Satu hal yang Tuhan sampaikan waktu saya di Larat, ya, dan itu membuat saya terpukul. Tuhan bilang, Lydia, jangan cuma dekat, tapi mari melekat dengan dekat. Mari jangan cuma dekat Tuhan, karena kalau dekat ada jarak. Dekat artinya tidak jauh, tapi kalau kita melekat artinya saya rapat dengan Tuhan. Tidak ada jarak. Melekat artinya menyatu dengan Tuhan. Berarti kalau kita ada cuma dekat dengan Tuhan, mari teruslah datang. Investasikan waktumu supaya kita menyatu dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan, supaya yang terlihat itu Tuhan. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Itu nilai kerajaan surga. Nilainya adalah hidup yang dipilih oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Jadi mari berjuanglah untuk bisa menginvestasikan waktu sebanyak mungkin dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita kalau investasi, ya, kalau investasi sudah pasti untuk keuntungan kita, betul? Kalau kita investasi sejumlah uang untuk suatu perusahaan, pasti ada keuntungan bagi kita. Nah, saya investasi waktu selama saya masih hidup di bumi ini, keuntungannya saya bisa kenal Tuhan, dan itu akan membuat saya kekal dengan Tuhan. Jangan pernah Bapak Ibu bilang, dia berdoa banyak tapi hidup berubah. Ya. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah kita berpikir bahwa orang yang saya pernah ketemu sama Tuhan, dan dia bilang begini, seorang gembala, dan dia bilang begini bahwa saya berdiri di mimbar dan saya berkhotbah sudah tanpa ada hubungan dengan Tuhan. Saya berkhotbah, bahkan saya melayani jemaat itu sudah tidak ada hubungan lagi. Makanya semuanya asal dengan Tuhan. Makanya semuanya segala sesuatu itu rusak, pelayanannya itu rusak. Dan saya tahu bahwa itu merupakan satu
ukuran, bahkan ketika saya lihat itu menjadi satu ukuran bagi saya, oh ternyata harus dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak bisa berdiri sendiri, tanpa Tuhan kita bisa hilang. Makanya mari belajarlah kasih waktu dengan Tuhan. Berjuanglah, bisakah Bapak Ibu ya sempatkan waktu kita, memisahkan diri, ya, memisahkan diri dari setiap kesibukan, memutuskanlah misalnya, putuskanlah untuk hari Selasa waktu itu khusus saya berikan untuk Tuhan. Maka mari ketika bangun tidur yang kita lakukan, mengurus segala sesuatu, kembali lagi ke kamar dan lakukan segala sesuatu itu dengan Tuhan. Mari kita akan tahu bahwa semakin kita akan mengerti, karena firman Tuhan bilang Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasianya hanya bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi mari selama kita masih hidup di bumi ini, jangan pernah sia-siakan waktu, gunakan waktu seefektif mungkin supaya kita didapati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Investasi waktu sebanyak-banyaknya supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang tim musik.